Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau membuat yang manis-manis dari beras ketan dan kelapa parut. Makanan ini cocok banget untuk takjil di bulan puasa nanti. Selain untuk makanan sendiri di rumah, ini juga bisa untuk ide jualan ya. Simak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, pertama saya mau mengolah kelapa parutnya. Di sini saya gunakan 200 gram kelapa parut, 150 gram gula merah, ini udah disisir ya, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini udah dilarutkan dengan secukupnya air ya. Siapkan pan, masukkan semua bahan kecuali tepung maizena. Selanjutnya aduk semua bahan sampai tercampur rata. Untuk gula itu bisa dikurangi ataupun ditambahkan ya, sesuai dengan selera masing-masing. Aduk aja sampai tercampur rata seperti ini. Jadi saya mau membuat unti kelapanya ya. Setelah panas, terus saja diaduk-aduk seperti ini sampai si gula merahnya itu larut ya. Gunakan api sedang supaya tidak gosong. Nah, ini dia ya, si gula merahnya itu udah larut, udah tercampur dengan kelapa parutnya. Kalau misalkan teman-teman mau gulanya dilarutkan terlebih dahulu dengan air, itu bisa ya, boleh. Gunakan air sekitar 50 sampai 100 ml. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan air? Ini supaya proses pemasakannya lebih cepat ya. Kalau tidak menggunakan air, bisa dilihat ini cepat keringnya. Nah, selanjutnya ini tinggal dimasak aja sekitar 5 menitan lagi ya, supaya kelapa parutnya itu tanak, jadi tidak mudah basi. Nah, selanjutnya masukkan larutan tepung maizenanya sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk. Setelah larutan tepung maizenanya masuk semua, aduk-aduk seperti ini, masak sebentar sekitar 1 menitan ya. Ini dia unti kelapanya udah jadi, tinggal diangkat aja, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ada bahan untuk nasi ketannya. Di sini saya gunakan beras ketan sebanyak 500 gram, kemudian ini udah dicuci bersih, lalu direndam selama 3 jam, 100 ml air santan, dan setengah sendok teh garam. Di sini saya sudah menyiapkan pengukusan ya, lalu masukkan beras ketannya. Lalu dikukus selama 15 menit. Nah, ini dia ya, setelah dikukus selama 15 menit. Selanjutnya ini tinggal diangkat aja, masukkan kembali ke dalam wadah. Kemudian campurkan garam dan air santannya ya, aduk. Nah, ini dia beras ketan yang udah dikukus tadi. Kemudian dimasukkan si campuran air santan dan gula dan garamnya ya maksudnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, diamkan dulu sebentar ya sampai si air santannya itu meresap ke beras ketannya ya. Nah, selanjutnya kukus kembali sampai matang sekitar 25 menit. Setelah nasi ketannya matang, ini tinggal diangkat aja ya, masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan nasi ketan, kemudian ini unti kelapanya, dan siapkan juga cetakan kue talam. Ini udah diolesi dengan minyak goreng ya. Ambil secukupnya unti kelapa, kemudian ratakan dan ditekan-tekan seperti ini ya. Lalu masukkan nasi ketannya sampai penuh dan diratakan juga sambil ditekan-tekan. Kemudian ini tinggal dikeluarkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, setelah selesai hasilnya seperti ini. Satu resep tadi itu saya dapatnya 30. Kita lihat ya untuk hasil lebih jelasnya. Nah, ini tuh super lembut, manis, legit, dan gurih.